Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Di pagi ini kita ngopi ya. Kita Anda ngopinya ngopi real, ada air kopinya, ada cemilannya. Kalau saya ngopinya ngomong sendiri, tukang hipnotis, hipnoterapi gitu ya. Ya, pagi ini kita akan bicara tentang filosofi mulai dari nol ya. Filosofi mulai dari nol itu seperti apa ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin bicara tentang nol itu sebuah angka ya, angka awal sebelum muncul angka 1. Nol itu juga sebuah angka pelengkap sebuah simbol 1 sampai 9 menjadi lebih meningkat. Muncullah simbol 10 karena ada angka 0. Oke. Nah, mulai dari 0 yang paling sering kita dengar adalah saat kita mengisi bahan bakar ya, bensin di pom ya, di pom bensin. Selalu ada yang bilang seorang penjaga pomnya seorang wanita cantik dan muda begitu ya. Lalu dibilang mengatakan, "Pak, Om, mulai dari nol." Nah, ini mulai dari nol tuh pengertiannya luar biasa ya. Jadi kalau mencari pasangan buat nih para cowok nih ya, carilah yang mau merintis dari awal. Siapa itu? Yaitu yang mulai dari nol ya. Oke, perjalanan ini perjalanan saya dari arah barat ke timur ya, kurang lebih 45 menit ke depan ya. Jadi silakan yang mau panteng terus video ini ya, live ini. Saya akan bicara mengulas tentang bagaimana filosofi mulai dari nol itu seperti apa ya, yang selalu saya kaitkan dengan cara kerja pikiran bawah sadar kita gitu ya. Mohon maaf nih, jalannya agak lambat karena ada angkot di depan, harus sabar menunggu untuk melewatinya ya. Sementara saya masih di Jalan Raya Telaga Sari Kosambi ya. Setelah tadi mengantarkan Kapolda. Kapolda itu kepala urusan dapur gitu ya. Oke, ini bisa melewati angkot. Oke. Agak turun. Oke. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Saya ingin bicara tentang filosofi memulai dari nol. Ini adalah sebuah kondisi yang barangkali teman-teman sahabat semua mengalaminya saat ini. Harus memulai lagi dari nol, harus mulai lagi merintis gitu ya. Nah, sementara sebuah garapan yang teman-teman pernah garap itu memerlukan sebuah perjuangan, pengorbanan, baik tenaga, pikiran maupun finansial, begitu ya. Nah, itu perjalanan yang sudah Anda bangun, sahabat bangun, itu mungkin butuh waktu yang lumayan. Mungkin bukan hitungan bulan, hitungan tahun, bisa puluhan tahun, belasan tahun ya, itu mungkin terjadi. Tapi ketika dengan kondisi seperti ini, misalkan kondisinya era new normal ya, pandemi COVID-19, maka apa yang dirintis itu menjadi semacam menukik tajam ke bawah. Akhirnya menjadi kondisinya tidak lagi berjaya seperti dulu ya. Sebenarnya kalau kita coba pahami, ini adalah sebuah perjalanan itu akan terjadi yang namanya pasang surut
ya. Ibarat roda kehidupan, kadang kita di atas, kadang di bawah, ya. Ini adalah sebuah efek karena bergerak. Kalau kita berkendara, ini seperti ini, saya berkendara, kita akan melaju ke depan karena adanya sebuah perubahan. Kondisi roda itu berputar sehingga terjadi ada kondisi di atas, di bawah, di samping, kiri, kanan, dan seterusnya. Tapi kalau kita menginginkan berada selalu di atas, ya, itu tidak akan pernah kendaraan ini bergerak, ya. Betul ya? Jadi kita harus pahami bahwa sebuah kondisi itu adalah sebuah kondisi yang alami, ya. Sebuah kondisi yang terjadi kita merasa bahagia, merasa sedih, merasa sukses, merasa terpuruk, itu adalah sebuah kondisi sebenarnya hasil sebuah persepsi, hasil sebuah olah pikir pikiran kita yang menafsirkan seperti itu. Kalau kita memahaminya bahwa itu adalah kondisi yang sunatullah, kondisi yang bahwa sesungguhnya orang-orang yang bergerak terus maju itu karena adanya tekanan-tekanan. Orang yang melejit maju itu karena ada tekanan-tekanan, baik tekanan yang langsung maupun secara tidak langsung, ya kan? Begitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali kepada filosofi kita, bicara tentang filosofi mulai dari nol, ya. Gak perlu teman-teman lah, saya kita kasih contoh sederhana diri saya, ya, ya, bahwa saya juga mengalami kondisi di mana saya berhasil membangun sebuah dunia pendidikan, ya, dalam waktu relatif singkat mungkin menurut saya, ya, itu dalam waktu kurang dari 5 tahun, maka saya mampu mengcreate, ya, membangun sebuah lembaga pendidikan, ya, berlevel atau setingkat namanya SMK, ya. Kemudian 2 tahun berikutnya, ya, SMK ini tahun 2015. Saya nggak perlu sebut nama SMK-nya ya, nanti promosi lagi, ya. Itu nanti dianggap promosi. Yang kedua, saya sudah nggak di situ lagi. Apakah harus sedih? Nggak perlu, ya. Nah, oke. Kemudian 2 tahun berikutnya 2017, ya, mengcreate SMP Islam Terpadu. Oke. Kan begitu. Nah, 2019 saya create lagi, bikin SDIT. Ya. Jadi ibaratnya kalau dalam berkeluarga itu punya anak itu anaknya belum bisa apa-apa ya udah punya anak lagi. Ya. Bahkan di 2020 sudah membangun PAUD, pendidikan anak usia dini, ya. Sebenarnya masih banyak ide yang mau saya lontarkan, ya. Tapi yang namanya begitu, resiko dalam sebuah berbisnis, bukan berbisnis ya, berkomunitas, berorganisasi, pasti akan ada sentuhan-sentuhan, gesekan-gesekan, di mana akan muncul suka dan tidak suka, ya. Nah, suka tidak suka itu sebenarnya dilihat dari ketika terjadinya miscommunication bisa, ya, atau mispersepsi, ya, atau misvisi, ya. Jadi ada penafsiran visi yang berbeda, ya, yang tidak sejalan lagi. Maka itu menjadi sebuah kerikil, ya. Jika tidak mampu diselesaikan secara kepala dingin, ya sudah. Salah satunya adalah ada yang mengalah, ya. Nah, mengalah itu bukan berarti kita kalah. Mengalah itu adalah untuk menyelamatkan banyak orang, ya. Kalau saya tidak mengalah, maka akan muncul banyak masalah yang menimpa hajat hidup orang banyak, kan begitu, ya. Nah, itu yang terjadi, ya. Saya beruntung bisa mengcover diri, ya, terlatih ketika menghadapi persoalan ini, tidak perlu larut lebih mendalam, gitu kan? Karena di dalam melakukan sebuah aktivitas pekerjaan itu totalitasnya itu profesional, ya, dan amanah, kan begitu. Sehingga apapun yang terjadi itu menjadi bukan suatu yang harus digalaukan, dibaperkan. Oke. Nah, jadi sebenarnya mengalah itu bukan berarti kalah.
Itu poinnya, ya. Nah, sebenarnya meski dalam kondisi kita tersisihkan, itu tidak berarti kita itu membangun sesuatu yang bidang baru itu betul-betul murni dari nol. Itu nggak mungkin, ya. Apa portofolio kita, ya, portofolio diri kita ini menjadi sebuah acuan. Jadi sebenarnya kalau kita pernah terpuruk kemudian disisihkan orang, kita membangun yang sejenis itu, kita sebenarnya tidak pernah dikatakan mulai dari nol sebenarnya. Kenapa? Nah, kita punya portofolio, kita punya pengalaman, ya kan? Punya sebuah hasil yang nyata, yang bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang, ya, bisa memberdayakan perekonomian sekitar. Itu kan luar biasa, ya. Dan itu akan menjadi sebuah catatan ibadah yang luar biasa. Wah, keren, ya. Kalau kata Pak Ustadz, hidup ini buat apa sih, ya? Kalau bukan buat ibadah, betul nggak? Betul, ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana ya? Dalam kondisi teman-teman yang betul-betul terpuruk, akhirnya kelihatan tidak tahu jalan. Atau misalkan begini, teman-teman sudah tidak bekerja lagi, alias dirumahkan, alias kena PHK, begitu ya. Nah, dapat pesangonnya lumayan, ya, luar biasa, ratusan juta. Tapi karena style, tipe, gaya teman-teman mungkin tipenya pekerja, maka bingung, ini uang mau diapain gitu kan, saya harus bagaimana, ya. Kebingungan itu menjadikan sebuah seperti tinggal kayak bom waktu aja. Bom waktu dalam arti lama-lama uangnya habis, ya, berkurang dan habis, ya, tidak produktif lagi. Sementara teman-teman merasa skill teman-teman itu hanya sebagai pekerja. Ketika melakukan aktivitas lain, pekerjaan mandiri, merasa tidak nyaman, merasa tidak mampu. Karena jiwanya, mentalnya, ya, gitu. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Kalau kita mau bicara tentang sebuah kesuksesan, itu gak perlu yang lain-lain, mentalnya. Tapi persoalannya bagaimana mengcreate mental yang Anda bayangkan, yang Anda ingin rasakan, ya. Kan begitu ya. Oke. Jadi yang kebayang dari teman-teman adalah teman-teman yang tadi saya bilang kena PHK, dirumahkan, ya, seolah-olah harus memulai dari sebuah angka nol untuk bangkit, ya. Kalaupun untuk usaha bingung mulai dari nol, berhitunglah, berkalkulasi bahwa sekian, modal sekian, ini sekian, ya kan? Akhirnya teman-teman semakin terus berkalkulasi, semakin ketakutan untuk melangkah, ya. Kegagalan orang itu sebenarnya bukan dari sebuah proses atau endingnya. Kegagalan itu karena diawali dengan pemikiran-pemikiran yang pesimis, ya, dan tidak pernah mau mencoba memahami bahwa sebuah ending itu akan selalu ada namanya dua kondisi, berhasil atau gagal, ya. Orang-orang berhasil itu sesungguhnya belajar dari kegagalan, ya. Orang-orang yang merasa dianya berhasil, ketika gagalnya dia akan menukik sangat tajam, ya. Dan disitulah mentalnya tidak bisa diselamatkan. Kadang stres, stroke, ya, bahkan muncullah berbagai macam penyakit. Ini kan yang bahaya, ya. Jadi teman-teman yang sekarang kondisinya mendapatkan sebuah kondisi yang di luar ekspektasi, di luar pikiran teman-teman, di luar apa yang teman-teman harapkan, cara yang paling sederhana, terima kenyataan itu, ya. Terima, karena kalau Anda terima
maka pikiran Anda akan jadi nyaman. Itu langkah satu, ya. Tapi kalau Anda nggak terima pikiran Anda, tapi kondisi Anda memang udah nggak bisa kerja lagi, nyatanya seperti itu, ya. Antara kenyataan dan pikiran berbeda, pikiran akan terganggu dan menjadi sakit. Tubuh pun, fisik pun menjadi sakit, ya. Karena pikiran yang merasa tidak yakin dan tidak percaya, ya. Biarkan saja, ya. Berlatih menerima kondisi, menerima kenyataan. Karena setiap kondisi, saya pernah selalu bilang, itu sifatnya adalah netral. Oke? Anda masih bekerja, teman-teman masih bekerja, teman-teman hari ini PHK, besok di PHK, ya, itu adalah kondisi netral, ya. Kondisi netral yang itu punya peluang pada siapapun akan terjadi. Betul nggak? Betul ya. Jadi kondisi-kondisi yang terjadi pada orang lain itu juga sangat memungkinkan bisa terjadi terhadap diri kita. Dan itu adalah kondisinya netral. Yang mengakibatkan itu jadi masalah, itu dianggap jadi beban, itu dia sebuah sesuatu yang membuat diri Anda kacau balau, itu karena hasil dari olah pikir diri kita, gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini kita kembali kepada tema kita, filosofi memulai dari nol, ya. Saya menggunakan sebuah konsep bagaimana silaturahim ini, ya, bukan konsep ya, ini sudah ada dalilnya bahwa silaturahim itu punya banyak keuntungan. Ya, diantaranya adalah membuka peluang rezeki, pintu-pintu rezeki. Silaturahim juga, ya, punya esensi untuk memperpanjang usia kita, karena kita saling menghebatkan, kita saling mendoakan, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kenapa saya selalu melakukan silaturahim dengan teman-teman saya? Begitu banyak teman-teman saya. Kita tujuan silaturahim aja, ya. Dari silaturahim itu nanti akan terbentuk sebuah ide-ide, akan muncul sebuah gagasan, akan muncul ada sebuah satu visi bagaimana kita membangun bersinergi untuk membangun sesuatu yang punya manfaat bagi banyak orang, ya. Gitu. Kita jangan perlu berpikir bahwa bagaimana ada untung nggak buat saya nih, enggak. Kalau dia di awal sudah berpikir kalkulasi ada untung buat saya, ya, yang kayak gitu sudah bukan tipe jiwa sosial. Yang seperti itu, mohon maaf, bukan tipe orang-orang yang bisa membuat orang lain itu menjadi hebat. Karena sesungguhnya orang hebat itu adalah yang mampu menghebatkan orang lain. Artinya apa? Yang bisa mensupport. Bukan orang yang di awal sudah langsung kalkulasi, saya dapat untung berapa, saya berapa. Nah, ini kalau udah begitu, itu bukan orang hebat, ya, gitu, ya. Oke, jadi berarti vibrasinya belum sampai, belum sama. Maka untuk mendapatkan sinergi-sinergi yang ingin kita munculkan, tentu adalah perbanyak silaturahim, gitu ya. Silaturahim. Saya mau buka peluang rezeki dulu sebentar, ya, mohon maaf. Pakai masker dulu. Oke. Mohon maaf, maskernya malah lepas. Mancing rezeki, ya. Mancing rezeki itu actionnya adalah kalau lagi berkendara begini ada belokan-belokan, ada rezeki nggak seberapa, ya kita kasih, ya. Buat diri kita nggak seberapa, tapi bagi orang lain itu sangat luar biasa. Oke. Jadi kembali kepada tema kita, ya, mengenai
filosofi memulai dari nol. Jadi apapun sesungguhnya kita ini tidak pernah memulai dari nol. Apapun yang Anda alami ini tidak pernah mulai dari nol, ya. Bahkan Anda melakukan apapun yang saat ini, itu semuanya sudah ada modalnya. Kalau bilang, Kang, Pak, saya nggak punya modal, ya, salah besar itu, ya. Modalnya apa? Modalnya kita ini hidup, satu. Ya. Yang kedua, kita ini modalnya masih bisa menikmati alam semesta ini, itu luar biasa. Dan modal-modalnya kita diberikan pikiran untuk berpikir oleh Tuhan. Jadi apa sih yang dianggap bahwa kita ini nggak punya modal? Ya, selagi masih ada leher ke atas, itu kita masih punya modal. Acuannya adalah leher ke atas. Orang boleh nggak punya tangan, tapi dia mampu berkarya. Dia tidak punya kaki, tapi dia bisa kaya, ya kan? Tapi hanya orang yang tidak punya kepala yang tidak bisa melakukan apa-apa itu. Jadi selama Anda masih punya dari batas leher ke atas kepala, maka itulah modal Anda, gitu ya. Jadi sebenarnya mulai dari nol itu tidak pernah ada. Hanya barangkali kita selalu berpikir hitungan kalkulasi bahwa segala sesuatu itu yang disebut modal itu masih hanya dilihat dari finansial, ya, gitu. Padahal portofolio diri kita itu sebuah modal yang luar biasa, ya, kan begitu. Saya lebih banyak menggunakan portofolio saya dibandingkan finansial. Kenapa? Oke, kalau Anda punya apa? Anda punya finansial, ayo, saya punya portofolio saya. Kalau kita mau bisnis lagi, ayo kita mau jalan-jalan, ya. Nah itu, ini yang sebenarnya, ya, portofolio itu tidak harus seperti saya. Apapun Anda sekarang kondisinya, itu Anda sudah punya modal, ya. Jangan dilihat dari sebuah finansial dulu, jangan. Anda sekarang apa? Anda di PHK, ya, teman-teman di PHK, bingung. Punya modal, jelas kalau di PHK ada, jelas tuh ada uang. Atau dirumahkan sehingga gajinya separuh. Anda bingung, saya Pak mau melakukan action tapi saya nggak punya modal. Modal Anda tuh ada apa? Waktu, ya. Terlihat tuh ada waktu yang banyak Anda luang, yang itu merupakan modal Anda. Yang selama ini mungkin waktu Anda habis di PT, ya kan? Tapi Anda merasa ketika Anda dirumahkan dapat gajinya misalnya 80% dari PT, seolah Anda bingung, ya. Jadi mengkalkulasi modal itu, teman-teman, ya, itu tidak bisa jadi acuan secara finansial. Jadi artinya apa? Kita ini melakukan sesuatu yang baru itu tidak pernah mulai dari nol. Ya. Ayo sebutkan apa sih? Ya, oke, itu satu ya. Jadi poinnya yang pertama tadi adalah kita sudah bisa jawab bahwa sebenarnya filosofi mulai dari nol itu dalam kenyataan diri kita itu tidak pernah mulai dari nol. Apapun kondisinya, apapun status Anda saat ini, ya, saat ini Anda dalam kondisi pekerjaan lagi, bagaimana lesu apapun, tidak ada modal. Ketika kita lesu, ya, kita punya tempat tadinya ramai jadi sepi, modal Anda apa? Tempat sepi itu jadi modal. Jadi kita akan coba putar bahwa bagaimana sebuah kekurangan itu menjadi sebuah kekuatan. Wes, bahasanya ini banget ya, coaching banget. Bagaimana Anda ketika Anda merasa ya keterpurukan itu menjadi sebuah keterlejitan apa ya, lebih mencuat. Jadi kalau kita pakai konsep atau hukum Archimedes, Anda punya botol, ya, botol minuman, Anda masukkan ke dalam bak mandi atau ember, ya, semakin didorong ke bawah, lalu Anda lepas dari bawah, maka dia akan meloncat lebih tinggi.
Oke, sebentar. Pelan-pelan dulu, ada yang parkir. Oke. Saya lanjut. Ya. Jadi apapun yang saya selalu mengacu konsep bahwa setiap kondisi itu netral. Ya. Apapun. Hari ini berjalan cerah, ini netral. Ya. Kalaupun hari ini jalan hujan, itu netral. Jadi tidak ada sesuatu yang baik dan buruk. Ya. Jadi Tuhan ciptakan itu tidak dikatakan baik dan buruk. Ya. Tuhan ciptakan segala sesuatu itu tujuannya adalah manusia untuk berpikir. Ya. Hanya orang-orang yang akhirnya berprasangka yang enggak bahwa itu adalah jelek. Ya. Gitu kan? Itu yang terjadi pola pikir manusia. Jadi prasangka Tuhan itu sangat tergantung prasangka hambanya. Wis. Itu kata Ustadz ya, bukan. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi dalam hal ini bahwa setelah tadi di awal saya ulas bahwa sesungguhnya filosofi mulai dari nol itu bukan mulai dari nol. Ya. Karena sesungguhnya kita ini sudah mulai sudah ada modal. Sejak lahir kita sudah punya modal. Ya kan? Oke, jadi jelas ya. Jadi kalau hari ini yang masih bingung, saya mau apa tuh, saya nggak bisa begini-begini, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa yang punya modal. Justru nggak bisa apa-apanya itu modal Anda. Ya, gitu ya, paham ya? Oke, mudah-mudahan tercerahkan, gitu ya. Yang cerah-cerahkan boleh jempol ya. Saya jadi supaya tahu nih, ya. Kemudian ya tadi. Jadi apapun yang kedua itu gini, apapun yang menurut sebuah kondisi apapun itu semuanya netral. Ya. Sehingga kalau kita memahami sebuah kondisi netral, kita bisa memutarbalikkan sebuah kondisi yang katanya itu adalah kita terpuruk menjadi sebuah modal melejit. Jadi kalau kita terpuruknya, ya timbal baliknya akan sama. Kalau kita tertekan, dia menekan sebuah benda dengan hukum Archimedes itu 30 cm di dalam air, dalam pas, maka dia akan cenderungan melonjak setinggi 30 cm. Atau pasti akan lebih tinggi melonjak ke atasnya itu melejitnya dibandingkan dengan sebuah benda yang ditekan kurang dari 30 cm. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika mendapatkan yang katanya musibah, harus katanya, kata orang musibah, tapi kalau menurut diri Anda sendiri harus bilang itu adalah ujian. Ya. Jadi sekarang dilatih bahwa berpikir itu adalah dari mulai memaknai sebuah kejadian itu diberikan sebuah konotasi yang positif. Ya. Apapun yang terjadi ketika itu merasa kata orang itu menjadi sebuah dampak yang merugikan diri Anda, itu bukan dijawab oleh Anda, disimpulkan oleh Anda sebagai musibah, tapi nilailah itu sebuah ujian. Ya, anak sekolah ujian itu tujuannya adalah untuk naik kelas. Naik kelas itu naik level, ya, gitu. Itulah ya filosofi bahwa sebuah kejadian kalau itu dianggap merugikan, ya, itu adalah ujian, bukan musibah. Sehingga kita akan selalu terlatih berpikir positif. Oke, ya. Jadi jelas ya bahwa yang disebut modal itu apapun kondisinya, ya, Anda ada modal. Tinggal Anda harus coba detailkan lagi, si modal saya yang mana ini, ya, modalnya yang mana, ya. Setelah tadi di awal saya sarankan perbanyak silaturahim, karena silaturahim ini tujuannya adalah menghebatkan sesama, keren kan? Gitu. Dan itu yang jadi sebuah cetak tebal saya, ya. Udah cetak tebal, garis bawah, fontnya digedein, ya. Oke, saya mau belok kiri, jadi saya agak pelan-pelan dulu ya teman-teman.
Oke, jadi poinnya dapat ya. Nah, enaknya kita bersilaturahim itu, kita dalam kondisi apapun kita bisa bersinergi dengan teman-teman kita ya. Jadi di dalam beberapa minggu ini saya perbanyak silaturahim ya, mungkin bisa lihat status-status saya, dan luar biasa hasil dari silaturahim itu saya bisa membuka jalan teman-teman saya ya, dan menghebatkan teman-teman, dan endingnya tentu saya juga jadi hebat gitu ya. Gitu. Jadi filosofi menghebatkan orang lain, menghebatkan diri kita itu udah hebatkan orang lain ya. Kan gitu. Jadi kalau kita menjatuhkan orang lain, maka kita akan jatuh. Jadi tinggal tunggu waktu, kan begitu. Oke. Nah ini sesuatu yang hukum alam yang tidak bisa kita tolak ya. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi terkait dengan apakah kita harus mulai dari nol atau filosofi nol ya. Di awal saya guyon-guyon mengenai bahwa kalau cari pasangan yang paling ideal itu adanya adalah di pom bensin, karena wanita-wanita di pom bensin adalah orang-orang yang mau bilang, Pak mulai dari nol, Kang mulai dari nol. Nah, ini guyon ya, mohon maaf ya mas begitu. Jadi intinya mulai dari nol itu tidak pernah ada ya. Mulai dari nol itu menurut saya memang bener nggak ada. Oke? Kalau pikiran Anda pikiran kita ini selalu berpikir, waduh, saya harus mulai dari nol lagi nih. Itu berarti Anda telah mengkerangkeng pikiran Anda ini menjadi berat melakukan sesuatu. Ya, sudah pasti itu. Soal lagi Anda harus begini, begitu. Ya. Rumus hebat itu sederhana. Menghebatkan orang lain dan bersinergi ya, dan saling memahami. Di situ kuncinya ya. Jadi tidak pernah ada orang hebat tuh karena diri sendiri, nggak ada itu ya. Kalau ada yang bilang saya hebat, oke. Nah, sekarang begini, poin yang berikutnya adalah mengenai ketika diri kita terpuruk, terkadang kita akan menceritakan kejayaan-kejayaan masa lalu kita ya. Kejayaan, ketemu nih, misalkan kita ketemu dengan orang yang begini-begini, wah dulu gue enak begini terus aja ya. Wah bapak gue waktu sampai menceritakan tentang orang tuanya gitu ya. Kalau menceritakan dirinya sendiri sih no problem gitu ya. Tapi ketika dia ini gue gini hebat nih, nah, dah masa lalu gitu. Jadi kalau kita mau baik pas, kita mau melakukan perubahan dalam diri kita ketika kita saat ini dalam kondisi terpuruk ya, sudah masa lalu sehebat apapun masa lalu ya, itu karena masa lalu kita ya. Sekarang kita akan mulai mengkrit saat ini untuk masa depan ya gitu. Jadi tidak perlu terlalu bertemu silaturahim itu untuk menceritakan sebuah kondisi-kondisi hebatnya kita masa lalu ya. Padahal kita bercerita kita sedang dalam kurang hebat, tidak hebat, karena sedang posisi terpuruk, sedang mendapatkan ujian ya. Oke. Jadi jangan habiskan waktu silaturahim ini untuk menceritakan pengalaman masa lalu Anda ya, sehingga Anda hilang makna silaturahim ya. Ini kesalahan terbesar kita adalah selalu menceritakan kehebatan diri kita pada orang lain ya. Kemudian kejayaan kita ya, itu kesalahan terbesar kita, tanpa Anda coba untuk melakukan sebuah perencanaan,
sebuah rencana, sebuah planning bagaimana Anda menghebatkan orang yang sedang bicara dengan Anda. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Dan ketika Anda punya rencana menghebatkan orang itu bukan hanya slogan-slogan saja, bukan hanya janji-janji manis aja, ya, seperti para orang-orang yang lagi pilkada atau caleg, itu bukan seperti itu, ya. Ketika Anda bicara langsung action planningnya, oke, nanti begini, ya. Jangan membuai mimpi, ya. Membuai mimpi itu saya sedang menggarap ini begini segala macam, tapi Anda tidak menyadari ketika Anda bercerita tentang kehebatan Anda itu akan membuat jarak yang lebih jauh dengan orang yang sedang bicara dengan Anda, ya. Semakin Anda bicara banyak itu, maka akan terlihat omdo itu omong doang, gitu ya. Ini hati-hati, ini yang tidak pernah disadari oleh teman-teman, ya, ketika melakukan silaturahim ini, ya, menunjukkan sebuah kehebatan. Silaturahim itu yang paling efektif adalah, ya, supaya sinerginya lebih optimal adalah pertama tentu menanyakan kabar, mendoakan. Oke. Berikutnya adalah menanyakan aktivitasnya sekarang bagaimana, gitu kan? Aktivitasnya sekarang apa? Ada kesibukan apa? Gimana proyeknya yang ini? Oh gini. Kecenderungan kita menanyakan hal itu, ada kecenderungan munculnya rasa pesimis, rasanya sekarang lagi menurun begini. Oh gitu. Saya ada kabar baik nih, gitu kan? Ada peluang, ya. Begini begitu. Oke. Nah, kalau siap, ayo kita akan mulai sama-sama sinergi, kan gitu. Kita akan tanggung berdasarkan apa yang saya miliki, pengetahuan saya miliki, relasi saya miliki, saya punya keyakinan. Oke, kita siap jalan? Oke, jalan. Gitu loh. Ya. Jadi silaturahim itu setelah kita say hello tadi, kita mulai, ya. Kapasitas si orang yang mau kita ajak ini di mana? Senyamannya aja, ya, senyamannya. Jadi dibikin enjoy aja. Kalau kita enjoy, maka apapun itu akan luar biasa, ya. Hasilnya akan luar biasa, ya. Anda tahu perusahaan sebesar Google, ya, Anda bisa lihat tuh, mereka itu tidak membuat sebuah Google itu seperti kantoran-kantoran pada umumnya, berjas berdasi segala macam. Bahkan di sana itu berkreasinya itu seperti sedang melakukan aktivitas keseharian, ya, gitu. Atau begini, di perusahaan tuh ada, saya lupa namanya, yang jelas di bagiannya itu kayak membuat sebuah inovasi, ya. Nah, itu di setiap perusahaan tuh ada, ya. Saya pernah berkunjung ke sebuah perusahaan otomotif, ya. Saya lihat ada rekan saya itu di situ sedang kayak bermain Lego. Lego itu kayak mainan anak-anak itu, ya. Dia rakit begini jadi bentuk, gitu ya. Mereka biasanya mempunyai pengetahuan dasar tentang fisika, ya. Nah, dari situ dia melakukan seperti bongkar pasang main Lego, ya. Ya memang itunya Lego, ya. Sebentar, saya belok. Oke. Mereka bermain, kerjanya seperti itu, ya. Ketek jadi gitu, ya. Nah, lalu hasil dari yang dibuat itu dia diterapkan menjadi sebuah prototipe yang lebih besar, ya. Prototipe sebelum dibuat yang sesungguhnya. Nah, jadi pekerjaannya seperti itu, pekerjaannya seperti bermain.
seperti anak-anak yang bermain, ya. Nah, itu baru sebuah pekerjaan. Jadi sesungguhnya sekarang banyak hobi yang akhirnya itu menjadi sebuah pekerjaan, kan begitu ya. Berawal dari hobi, lalu dia enjoy sekali dengan hobi, dan ternyata bisa menghasilkan uang, dan akhirnya itu menjadi sebuah pekerjaan, kan luar biasa. Nah, jadi kalau mau menciptakan sebuah produk yang luar biasa, itu sesungguhnya dibikin sebuah suasana yang enjoy, sebuah suasana yang nyaman. Jadi kalau nyaman, itu semuanya akan menjadi optimal, semuanya akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa, ya. Harusnya sebentar ada mobil dari sini maju. Oh, ada 2 mobil, saya ngalah dulu ya teman-teman. Kita nunggu mobil lewat dulu. Oke, saya mundur lagi sekarang. Oke, sebentar. Belokannya agak terbatas jalannya ya. Mohon maaf. Oke, tadi sampai mana bicara ya? Jadi ngeheng gini. Oke, jadi gini teman-teman. Apa ya? Ya, jadi poin ini, kalau kita silaturahim ini, ya, tipsnya yang pertama tentu basa-basi, bagaimana kabarnya, begitu ya. Kemudian ya ditanya keluarga dan sebagainya, gitu ya. Lalu bisa lagi dilanjut dengan bagaimana aktivitasnya saat ini, ya. Bagaimana dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Nah, ketika ada sesuatu di situ lebih cenderung kesenjangan, berkurangnya sebuah income atau sesuatu yang tidak diharapkan dengan biasanya, disitulah peluang untuk bersinergi, ya, begitu. Jadi orang-orang yang bisa survive dalam kondisi apapun, apalagi kondisi seperti ini, adalah orang-orang yang dinamis, yang jelas dinamis, ya, yang selalu membangun silaturahim. Ya, itu kuncinya di situ, ya. Membangun silaturahim, menjaga silaturahim, disitulah dia akan mampu mengkreat, mampu menginovasi, ya, berbagai macam aktivitas, ya, yang saling menguntungkan. Nice. Oke. Jadi itu teman-teman ya, kita sudah bahas mengenai filosofi mulai dari nol. Kesimpulannya bahwa memulai itu tidak pernah dari nol, ya. Apapun kondisinya saat ini, Anda dalam kondisi terpuruk, Anda dalam kondisi di PHK, Anda dalam kondisi galau, ketika Anda memulai sesuatu yang baru, itu tidak pernah mulai dari nol. Oke? Karena tadi saya sudah bahas di mana sesungguhnya Anda modalnya itu miliki, ya, modal Anda punya, dan modal itu tidak harus dalam bentuk finansial. Oke? Karena pentingnya silaturahim, maka Anda akan tahu wawasan, akan paham wawasan, sehingga Anda action dengan wawasan yang Anda dapatkan itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih powerful. Yes, Oke. Oh ya, jangan lupa teman-teman, ini masih pagi, ya. Ajak senyum,
wajah kita ya. Tips dari saya, cara mudah bahagia adalah tarik bibir kuat-kuat ya. Tarik nih ya, sehingga sampai seperti ini, sampai otot-otot di pipi ini menjadi terbiasa. Tahan semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kalau merasa pegel, artinya wajah kita jarang bahagia, wajah kita kurang piknik ya. Ya, rahasia dapatkan dahsyatnya ya, ketika Anda berlatih terus tersenyum bahagia, walau diawali dengan pura-pura bahagia, maka yang terjadi adalah aliran rezeki akan menghampiri diri kita. Ya, Anda tahu? Tahu. Anda paham? Paham. Kenapa? Kalau Anda paham, berarti Anda mampu menceritakan orang lain. Kalau Anda yakin, berarti Anda sudah praktekkan dan buktikan sendiri hasil keajaibannya. Ya. Dan itu saya alami sendiri dengan rutin melakukan, terbiasa tersenyum di pagi hari ya, lebih kelihatan fresh, lebih terlihat berenergik, lebih kelihatan muda ya. Dan yang terjadi adalah rezeki menghampiri kita ya, impian mudah terwujud. Saya mau sampai nih teman-teman, jadi bahasanya seperti itu ya, karena harus dicek dulu dengan suhu 36,1, 36,3 hari ini meleset ya, 36,3 ya, bukan masalah. Oke, baik teman-teman, saya mau cari posisi parkir ya. Oke. Akhirnya kita sudah sampai ya teman-teman. Oke. Suasananya dingin, sejuk ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya atas menemani saya perjalanan kurang lebih berapa menit ya? Hampir 1 jam ya. Oke, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya juga bertambah ya. Kuota datanya juga semakin oke, semakin bagus ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Saya Sudarma, tukang ngopi, ngomong sendiri tukang hipnoterapis ya, dari kota Karawang. Sampai ketemu di ngopi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.